Alright, di chapter kedua ini nanti kita akan belajar mengenai conjunction atau kata hubung, teman-teman. Kalau kemarin kita sudah belajar kata benda, kata ganti, sama kata kerja di dalam kalimat, ya. Hari ini kita akan belajar kata hubung di dalam kalimat. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke chapter 2, kita review dulu sambil ngecek teman-teman pemahaman mengenai chapter 1, ya, biar nggak hilang materi yang kemarin. Dan juga biar teman-teman menemukan sambungannya, seperti itu. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai sentence atau kalimat. Kalimat itu wajib punya subjek, yang mana subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun. Kalau enggak gitu dibuatnya dari kata ganti atau pronoun, ya teman-teman. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Nah, tapi tidak semua kata kerja bisa jadi predikat. Nah, verb apa aja yang bisa jadi predikat? Yaitu verb 1 atau verb SIS, kemudian verb kedua, dan auxiliary yang ketemu sama verb. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1 mereka bukan predikat, walaupun mereka verb wujudnya ya teman-teman, tapi fungsinya sudah bukan lagi verb. Seperti itu. Nah, kita cek nih. Di sini ada satu soal, kita cari predikatnya dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, di soal ada nggak teman-teman predikat? Ada, is. Right, ada kata is, itu adalah predikatnya. Nah, sebelum predikat itu adalah tempatnya subjek, dan di titik-titik di situ nggak ada subjek, berarti kita butuh subjek. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Kalsium. Ya, satu-satunya kata benda di situ. Kalau yang Bravo salahnya kenapa, teman-teman? Ada predikat. Is. Ada predikat lagi ya, is, nanti double, that's right. Kalau yang Charlie? Ada conjunction which ya. That's right. Ada conjunction which. Nggak bisa di dalam kalimat itu nggak bisa kita masukkan satu conjunction jika subjeknya cuma satu yaitu kalsium, predikatnya juga cuma satu yaitu is. Kenapa? Nanti kalau kita artikan nggak lengkap teman-teman. Jadi nanti kalau Charlie kita paksakan di sini artinya akan menjadi kalsium yang ada di dalam tubuh di dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan mineral yang lain. Nah nggak selesai. Jadi nggak bisa kita masukkan conjunction. Berarti Charlie nggak bisa ya. Kalau yang delta salahnya kenapa? Ada predikat juga. That's right, ada predikat lagi ya, yaitu that's right, ada itu juga subjeknya nanti jadi double. That's right. Berarti jawabannya adalah yang alfa. Nanti kalau diartikan kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan mineral-mineral yang lain atau mineral yang lain seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 2. Caranya sama, cari predikat. Pertanyaan saya ke teman-teman, di soal ada predikat nggak teman-teman? Nggak ada. Nggak ada ya, karena kalimat selalu butuh predikat, maka di titik-titik kita harus masukkan predikat. Cari dulu subjeknya. Di soal ada subjek nggak, teman-teman? Ada, the capacity. That's right, the capacity. Itu adalah kata bendanya, right? Ada subjek, belum ada predikat, ya sudah, kita cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Jawabannya berarti yang mana? B. Ya, that's right. Bravo ya, teman-teman. Yang alfa salahnya kenapa? Ada kata to distinguish. To verb 1 tidak bisa jadi predikat. Ada 3 kata kerja yang nggak bisa jadi predikat ya, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri, verb ing yang berdiri sendiri, dan to verb 1. Berarti alfa nggak bisa. Kalau yang Charlie, salahnya kenapa, teman-teman? Conjunction which. That's right, ada conjunction which. Nanti kalau diartikan itu nggak lengkap, teman-teman. Kalau kita masukkan conjunction di dalam kalimat, sedangkan subjeknya cuma satu, yaitu capacity, predikatnya cuma satu, yaitu distinguishes. Jadi nanti kita akan butuh subjek predikat lagi. Charlie nggak bisa. Sedangkan yang delta kenapa salah? Verb ing bukan predikat. That's right. Verb ing yang berdiri sendiri, nggak ada auxiliary-nya, dia bukan predikat. Good job. Jawabannya berarti bravo ya. Nanti kalau diartikan kapasitas atau kemampuan untuk terbang membedakan para serangga dari atau dengan invertebrata yang lain. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 3. Caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah predikat di soal, teman-teman? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, berarti karena kalimat selalu butuh predikat, di titik-titik harus kita masukkan predikat. Kemudian subjeknya dulu, cari. Ada subjek nggak, teman-teman, sebelum titik-titik? Ada. Yaitu? Sherman Antitrust Act.
That's right. Itu pokoknya that's right. Kalau teman-teman menemukan huruf-huruf besar ya di dalam kalimat di tengah-tengah, teman-teman, berarti itu adalah kata benda karena nama itu ya. Jadi sebenarnya kalau di tengah kalimat itu nggak boleh besar. Tapi kalau teman-teman menemukan ada kata berawalan dengan huruf besar di tengah-tengah, berarti itu kata benda, teman-teman. Oke. Nah, berarti ini kata benda semua dari the sampai x itu adalah subjeknya. Ya, berarti kita hanya butuh predikat saja. A, B, C, D yang bisa jadi predikat yang mana, teman-teman? That's right. Jawabannya adalah yang alpha ya, yang past. Nanti kalau diartikan, Sherman Antitrust Act dari tahun 1890. Tidak boleh. Mohon di-mute. Kalau Oke, sorry. Oke. Nanti kalau diartikan Sherman Antitrust Act past through itu artinya adalah ada secara turun-temurun seperti itu, teman. Jadi ada secara turun-temurun hampir tidak diketahui atau hampir tidak disadari di Kongres Amerika Serikat seperti itu. Oke, lanjut ya, teman-teman ke number 4. Caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman, dicoba dicari di soal, adakah predikat, teman-teman? Nggak ada. Nggak ada ya. Adakah subjek? Ada an eclipse. Hati-hati. Sebelum an eclipse ada kata apa, brother? During ya. Dan during kelas katanya apa? Tahu nggak? Conjunction ya. Bukan conjunction. Satunya yang membuat kata benda menjadi menjadi keterangan kemarin namanya apa? Gerund. Bukan kelas kata, teman-teman. Preposition. Ya, that's right, preposition. Contohnya kemarin ada in, ada for. Nah, itu namanya preposition, teman-teman. During juga sama. During itu juga preposition. Nah, preposition itu fungsinya merubah kata benda an eclipse di situ menjadi keterangan. Ya, berarti dia bukan subjek. Terus juga gini, teman-teman. Subjek juga belum ada ya, berarti. Ya, berarti subjeknya juga belum ada. Berarti cari A, B, C, D yang ada subjek sama predikatnya. Seperti itu. Jawabannya berarti yang mana, teman-teman? Ya, that's right. Jawabannya adalah alpha. Di situ subjeknya the earth, predikatnya adalah lies. Lies di sini artinya berada ya, bukan berbohong, teman-teman. Karena lies punya dua arti. Bisa berbohong, bisa berada. Bisa juga berbaring lies itu. Terletak. Letak juga bisa. Ya, berada, terletak sama, teman-teman. Nanti kalau diartikan di masa atau selama gerhana matahari, bumi berada di dalam atau di bayangannya bulan. Seperti itu. Oke, good job. Jawabannya alpha ya. Lanjut ke number 5. Caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman adalah coba cari predikat di soal. Ada nggak predikat teman-teman di soal? Enggak. Are you sure? Ada Because I found that's is right. Itu deluct. ada is deluct ya, teman-teman. Predikat. Predikatnya di situ adalah is deluct. Right? Auxiliary verb. Pokoknya teman-teman menemukan is, kalau nggak gitu am, kalau nggak gitu are. Nah, itu namanya to be ya. Kalau nggak gitu was, kalau nggak gitu were. Fixed itu ikat, teman-teman. Maksudnya ikat, tandai itu adalah predikat. Ya, entah dia yang to be berdiri sendiri, contohnya I am fine. Jadi nggak ada kata kerja setelahnya. Di situ berdiri sendiri. Atau setelahnya ada kata kerja, contohnya ini, is deluct. Itu deluct verb 3. Nah, kalau verb 3 sebelumnya ada auxiliary gini, dia bisa jadi predikat. Tapi kalau verb 3 nggak ada auxiliary-nya, nggak bisa jadi predikat. Ya, teman-teman. Intinya di situ ada predikat karena ada is-nya. Nah, pertanyaan saya lagi, apakah ada subjek, teman-teman? Jupiter's magnetic. Bisa. Object. Iya, that's right. Nah, misalkan ada dua kata benda sebelum predikat, yang dianggap sebagai subjek adalah yang pertama, teman-teman. Ya, kenapa? Nah, karena di kata benda yang kedua ini nanti nggak bisa. Nanti kalau misalkan kita anggap dia jadi subjek, each object juga jadi subjek. Nanti subjeknya double. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman bukan ada dua kata benda sebelum predikat di soal ya, yang dianggap sebagai subjek adalah yang paling depan, teman-teman. Oke. Nah, berarti yang kedua ini adalah objeknya sesuatu. Nah, sesuatu di situ apa? Kita cek aja, teman-teman, di jawaban. Nah, A, B, C, D itu semua ada kata kerja, yaitu enter. Atau mungkin dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya enter, seperti itu ya. Jadi, enter itu adalah kata kerja, tapi kita nggak butuh predikat. Berarti cari A, B, C, D, kata kerja yang nggak bisa jadi predikat, teman-teman.
Kira-kira jawabannya yang mana? Kata kerja yang nggak bisa jadi predikat. Ya, that's Entering, right. The answer entering. is Charlie ya, atau entering. Ya, that's right. Jawabannya Charlie, teman-teman. Kalau yang alpha, enters, verb SES, itu nanti akan berubah menjadi predikat. Verb SES itu Predikat. hanya bisa ya menjadi predikat saja. Nanti double, pemborosan, teman-teman. Kalau diartikan pun nanti nggak enak. Seperti itu, berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada subjek lagi, ada predikat lagi. Nanti kita butuh conjunction yang hari ini akan kita pelajari, teman-teman. Oke, berarti bravo nggak bisa. Kalau yang delta error verb 1 juga. Verb 1 kalau dia berdiri sendiri fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Kita nggak butuh predikat di sini. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Each object entering Jupiter's magnetic field is delight with electrical charges. Kalau diartikan, setiap benda yang memasuki medan magnetnya Jupiter dibanjiri atau dialiri dengan aliran-aliran listrik. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh soal yang sudah materinya sudah kita pelajari kemarin mengenai subjek predikat. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke chapter 2, teman-teman silakan. Mas Priski yang tadi soal terakhir. Terakhir silakan. Apakah mungkin tanpa conjunction itu ada subjeknya 2 dan predikatnya 2? Oke, good question. Nah, boleh nggak sih kalimat itu subjek predikatnya 2, tapi nggak pakai conjunction? Nah, sebenarnya teman-teman di speaking ada ya. Jadi di speaking itu ada 2 kalimat yang subjek predikatnya ada 2, atau saya tulis saja contoh ya, misalnya teman-teman. Tapi sebenarnya, teman-teman jangan tertipu, sebenarnya itu ada conjunction yang sudah dihilangkan. Itu nanti akan kita pelajari hari ke-10. Ya. Jadi ada conjunction yang bisa dihilangkan, teman-teman. Contohnya seperti ini. Saya tulis dalam contoh bahasa Indonesianya dulu. Saya percaya atau saya tahu, saya percaya kamu adalah anak yang jujur atau kamu itu jujur misalnya ya teman-teman, kamu itu jujur misalnya, saya percaya kamu itu jujur. Contoh aja. Nah, kalimat ini sebenarnya ada 2 subjek, 2 predikat, dan sebenarnya kalau ditulis lengkap, kalimatnya akan berbunyi seperti ini. I believe that, nah sebenarnya ada conjunction that-nya. I believe that you are honest. Atau an honest person misalnya ya, atau honest aja juga nggak apa-apa. Atau an honest person juga boleh, orang yang jujur misalnya. Nah itu tapi that-nya bisa kita hapus teman-teman. Ya, jadi kita juga bisa bilang I believe you are an honest man. Nah, cuman kasus ini di structure TOEFL itu jarang sekali, walaupun saya pernah menemukan juga, tapi ini jarang sekali, teman-teman. Dan nanti di hari ke-10 kita akan belajar kapan conjunction itu bisa dihapus dan bagaimana kita mengenalinya di dalam soal. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya, apakah mungkin di dalam kalimat itu ada 2 subjek, 2 predikat, tapi nggak ada conjunction? Jawabannya yes, mungkin. Tapi di dalam soal structure TOEFL, pemahaman itu teman-teman hilangkan dulu. Karena soal TOEFL itu tertulis, teman-teman. Tertulis itu bahasa formal. Sebenarnya nggak boleh ada yang dihilangkan, harus lengkap. Seperti itu. Ya, tapi ada sedikit kasus, jarang sekali keluar, tapi saya pernah menemukan juga, teman-teman, di soal structure TOEFL, conjunction itu dihilangkan. Nanti kita akan pelajari di hari ke-10. Gimana, brother? Apakah menjawab pertanyaannya? Ya, menjawab, Mas. Cuman ada pertanyaan lagi. Berarti dalam soal TOEFL itu nantinya hanya akan ada 1 subjek dan 1 predikat gitu ya? Artinya Jawabannya tidak. Nah, itu adalah alasan kenapa kita belajar materi hari ini, yaitu conjunction. Jadi nanti teman-teman langkah kedua, jadi setelah cari predikat subjeknya di soal, nah jangan buru-buru dulu. Di soal itu masih ada predikat lagi nggak? Atau teman-teman menemukan subjek lagi nggak? Nah, seperti itu. Jadi hari ini kita akan belajar kelas kata baru namanya conjunction yang akan menambahkan tahap-tahap lagi ke teknik pencarian jawaban untuk soal structure TOEFL. Seperti itu. Sip, terima kasih, Mas. Oke, that's good question. I like it. Masih nyambung dengan materi yang akan saya sampaikan nanti. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke materi hari ini, teman-teman silakan. Dilaknya ini menjelaskan each object kan. Ya, that's right. Is dilak itu predikat. Predikat itu pasti menjelaskan subject.
Jadi di like-nya di situ yang dibanjiri itu adalah each object-nya, benda-bendanya. Jadi kayak di kesetrum kayak gitu tuh. Nah, benda mati, benda hidup tapi kesetrum. Oke, oke brother. That's right. Mungkin ada jawaban lagi, silakan. Sorry, ada pertanyaan lagi, maaf jawaban. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya akan lanjut ke materi kita hari ini. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung potong saya ya, seperti yang kemarin saya sampaikan. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai conjunction atau kata hubung, kelas kata keempat yang kita akan pelajari. Kemarin kita sudah belajar kata benda atau noun, kemudian kata ganti atau pronoun, dan kata kerja atau verb. Yang mana penggunaan di dalam kalimat kemarin kita pelajari di posisinya subjek, yaitu noun sama pronoun, predikat itu adalah verb. Nah, hari ini kita belajar kelas kata baru yang keempat namanya conjunction atau kata hubung. Nah, kata hubung namanya seperti namanya ya, teman-teman. Namanya aja kata hubung, ya fungsinya sebagai penghubung. Penghubung apa? Penghubung dua posisi kalimat atau dua subjek predikat. Sebenarnya penghubung dua gagasan atau dua ide. Misalkan di kalimat itu kita mau menambahkan sesuatu lagi, misalnya dua objek. Contoh, saya suka nanas mangga. Kan nggak enak didengar. Lebih enak, saya suka nanas dan mangga. Nah, dan itu adalah conjunction, teman-teman. Untuk menambahkan objek lagi tadi. Seperti itu ya. Jadi fungsi conjunction ini menghubungkan atau menyabangkan posisi kalimat, teman-teman. Awalnya kalimat itu sudah cukup nih, misalnya dengan subjek predikat. Nah, tapi saya mau tambahkan predikat lagi satu. Itu bisa. Syaratnya harus ada conjunction, seperti itu. Ya, bahkan di kalimat boleh ada dua subjek, dua predikat, teman-teman. Syaratnya adalah ada conjunction. Nah, conjunction itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama namanya adalah fanboys, yang kedua namanya selain fanboys. Nah, fanboys itu hanya singkatan kok, teman-teman. Jadi F-nya itu adalah for, A-nya itu adalah and, N-nya itu nor, B-nya but, O-nya or, Y-nya yet, S-nya so, ya itu tadi. Dan artinya for itu karena, bukan untuk di sini. Kalau for yang artinya untuk itu preposisi, bukan conjunction, teman-teman. Oke. Kemudian N itu artinya dan, nor artinya juga tidak, but itu artinya adalah tetapi, or itu artinya atau, yet-nya artinya namun, so-nya artinya sehingga. Nah, kalau teman-teman menemukan conjunction selain yang barusan saya sebutkan 7 ini, berarti itu miliknya yang selain fanboys. Ya, teman-teman, ada banyak sekali conjunction yang selain fanboys. Contoh, sama-sama mau bilang karena, kita juga bisa bilang because. Kita juga bisa bilang since. Itu artinya karena, teman-teman. Now that, itu satu kata ya. Now that itu walaupun kelihatannya ada dua, now sama that, itu sebenarnya satu kata, artinya karena. Seperti itu. Kemudian ada when, once, sama us. Nah, once ini kalau dia conjunction artinya ketika, teman-teman. Kemudian ada where, artinya di mana. Ada which, who, sama that, artinya yang. Nah, ini saya tebelin karena ada penggunaan khusus untuk which, who, that ya, teman-teman. Nanti kita pelajari hari ke-10. Yang penting teman-teman paham dulu kalau ini adalah conjunction, which, who, that, yang artinya yang. Nah, that itu juga bisa artinya bahwa, teman-teman. Kemudian ada while, artinya sedangkan. Ada while juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Every time atau whenever, artinya kapanpun. Wherever, artinya dimanapun. Whose diikuti kata benda, contohnya whose daughter, artinya adalah yang anak putrinya atau yang anak perempuannya. Contohnya kalau whose car, ya yang mobilnya. Whose house, yang rumahnya. Whose wife, yang istrinya. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ada the way, itu juga sama kayak how, sama kayak us, artinya seperti atau sebagaimana. Oke. Dan masih banyak lagi untuk conjunction yang selain fanboys ini. Tidak cukup kalau kita masukkan ke dalam satu slide ini, teman-teman. Oke. Nah, intinya kenapa sih conjunction itu kok dibedakan? Kenapa kok fanboys dipisah? Kenapa beda dari yang selain fanboys? Karena penggunaannya memang beda, teman-teman. Bedanya di mana? Bedanya adalah yang pertama, fanboys itu tempatnya selalu di tengah-tengah kalimat. Dia tidak boleh di paling awal kalimat, nggak bisa. Jadi kalau teman-teman menemukan soal strukturnya itu titik-titiknya di awal, dan kita butuh conjunction, di pilihan ada conjunction fanboys di depan sendiri, jangan dipilih ya. Sudah pasti salah. Karena fanboys tidak bisa muncul di paling depan kalimat. Seperti itu. Kemudian kalau yang selain fanboys, itu bisa di tengah, bisa di paling depan, bisa di awal.
Jadi kalau ada titik-titik di paling depan, kemudian di pilihan ganda ada yang diawali dengan conjunction selain fan voice dan kita memang butuh conjunction, berarti kemungkinan itu jawabannya. Seperti itu. Kemudian perbedaan kedua, berarti kalau kita tulis rumus, ketika fan voice ini menghubungkan dua subjek, dua predikat, bentuknya cuma satu, teman-teman. Jadi subjek predikat, fan voice subjek predikat. Karena tempatnya selalu di tengah, ya. Nah, tapi kalau yang selain fan voice, karena tempatnya boleh pindah-pindah, teman-teman, ya, bentuknya ada 3 nanti kalimatnya. Yang pertama bisa saja subjek predikat conjunction subjek predikat, bisa saja dia di tengah-tengahnya subjek predikat. Contohnya subjek conjunction subjek predikat predikat, atau pindah paling depan nanti dikasih koma, teman-teman. Jadinya conjunction subjek predikat koma subjek predikat. Seperti ini. Nah, jadi misalnya nih teman-teman, saya punya kalimat seperti ini. Saya tulis di annotate sebentar. Nah, saya punya kalimat seperti ini. Saya makan karena saya merasa lapar. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Saya bahasa Inggrisnya? Because I am hungry. Oke, kalau karenanya di tengah berarti bisa pakai, kalau saya dulu, saya makan dulu berarti gimana? I eat, I eat because I am hungry boleh, atau I feel hungry juga boleh. I feel hungry boleh, I am hungry juga nggak apa-apa, teman-teman. Nah, nanti seperti ini, boleh nggak because di situ saya ganti for, teman-teman? Boleh. Ya, karena memang for boleh tempatnya di tengah-tengah, teman-teman. Artinya pun juga nggak berubah. Ya, jadi kalau karenanya di tengah, itu boleh saya bilang I eat because I feel hungry, atau I eat for I feel hungry. Tapi nanti kalau pakai for biasanya sebelumnya ada komanya, teman-teman. Biasanya seperti ini. Oke, I eat, for I feel hungry. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan tempatnya saya pindah ke depan, jadinya karena saya lapar, atau karena saya merasa lapar, saya makan. Boleh nggak karenanya saya pakai for, teman-teman? Enggak. Nggak Tidak bisa boleh. ya, that's right. Nggak Karena bisa. for, ya, karena for dan teman-temannya for yaitu fan voice, nggak boleh tempatnya pindah paling depan. Boleh nggak saya pakai because, teman-teman? Boleh. Boleh ya, karena Boleh. memang ya that's right. Karena conjunction yang selain fan voice itu boleh pindah paling depan. Jadinya because I feel Because I hungry, feel hungry, right? I I eat. That's right. Kemudian dikasih titik. Seperti itu. Jadi itu bedanya kenapa sih conjunction fan voice itu dibedakan dengan conjunction yang lain. Seperti itu. Karena fan voice penggunaannya dia selalu di tengah kalimat, sedangkan conjunction yang lain boleh dia di awal kalimat nggak apa-apa, di tengah juga nggak apa-apa. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke perbedaan fan voice yang terakhir. Nggak ada ya, teman-teman. Clear ya? Oke, lanjut. Pak, izin bertanya. Silakan, Mbak. Untuk yang ini, yang selain fanbase, untuk yang bentuk kedua itu contohnya seperti apa ya, Kak? Terima kasih. Kedua, alright. Contohnya seperti ini. Good question. Saya tulis dulu. Rumah yang kamu beli kemarin memiliki pintu yang besar. Misal, teman-teman. Nah, saya punya kalimat seperti ini. Rumah yang kamu beli kemarin memiliki pintu yang besar. Bahasa Inggrisnya gimana? The house which kemudian you bought which you bought yesterday today. had Boleh pakai had, boleh pakai has ya. Pakai had nggak apa-apa, berarti a kemarin had a big door. door. That's Door. right. Nah, di situ ada subjek the house, rumah, kata benda ya, teman-teman. Rumah di situ predikatnya rumah yang mana? Predikatnya adalah memiliki. Memiliki apa? Memiliki pintu yang besar. Nah, itu adalah predikatnya rumahnya. Nah, di tengah-tengahnya the house sama had a big door, itu ada conjunction yaitu which artinya yang, subjeknya adalah you artinya kamu, bought itu artinya beli kemarin, bought yesterday itu artinya beli kemarin. Seperti itu. Jadi subjek
Conjunction subjek predikat, predikat. Seperti itu. Gimana berada? Dapat maksudnya? Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Clear ya? Oke, kalau clear kita akan lanjut ke perbedaan terakhir. Nah, perbedaan yang terakhir kenapa, sebentar teman-teman. Kenapa kok fanboys ini dibedakan adalah fanboys ini tidak selalu menghubungkan dua subjek dua predikat. Jadi dia bisa menghubungkan selain dua subjek dua predikat seperti yang saya contohkan di awal tadi, teman-teman. Saya suka nanas dan apel. Nah, itu setelahnya dan itu nggak ada subjek predikat lagi karena dan atau and ya, anggotanya fanboys yang A. Nah, itu cuma menghubungkan dua objek saja. Jadi saya menyukai apa? Nanas dan apel. Dua-duanya objeknya menyukai. Seperti itu, maka dihubungkan dengan fanboys. Alias fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat, sedangkan yang selain fanboys itu selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Nah, contohnya misalnya nomor 1. Turtles and tortoises have a special shell on their back and can live for more than 100 years. Kalau diartikan, penyu dan kura-kura memiliki sebuah cangkang khusus di punggung mereka dan bisa hidup selama lebih dari 100 tahun. Nah, pertanyaan saya adalah, yang N pertama, teman-teman, dan yang pertama itu menghubungkan apa dengan apa? Subjek Subjek dan subjek. dan subjek. Subjek dengan subjek, karena memang subjeknya di sini ditambahi atau dicabang, jadi ada 2, teman-teman. Bahkan ada 5 nggak apa-apa, misalnya di situ ada turtles and hermit crab and tortoises, nah itu nggak apa-apa. Atau N-nya cuma 1, jadinya turtles, hermit crabs, and tortoises, itu nggak apa-apa. Jadi memang seperti itu fungsinya fanboys, tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi N yang pertama ini hanya menghubungkan dua subjek saja. Kemudian N yang kedua ada N lagi teman-teman di kalimat ini. N yang kedua di sini menghubungkan apa dengan apa? Predikat. Menghubungkan Subjek dua dan predikat. predikat. Bukan subjektif tapi dua predikat. Yaitu yang Predikat. pertama ada have, Have. can live. Seperti itu. Jadi menghubungkan dua predikat. Atau contoh lagi, nggak apa-apa. Kita coba lagi. Nomor 2. Ini lebih pendek. Harusnya lebih gampang, teman-teman. Octopi have no bones but a beak. Kalau diartikan, para gurita tidak memiliki tulang, namun paruh. Nah, namun atau but di situ menghubungkan apa dengan apa, teman-teman? Predikat. Predikat dengan Subjek. subjek. Objek dengan Harus sama. objek. Subjek. Yang dihubungkan harus sama, teman-teman. Nggak boleh beda, karena fungsi fanboys itu menyabang. Menyabang, misalkan satu posisi nih, objek. Yang harus dihubungkan ya harus dengan objek. Seperti itu. Predikat, ya harus dengan Predikat predikat. dengan predikat. Yang mana dengan yang mana? Objek dan subjek. Objek dengan objek. That's right. Bones Yang- sama objek. Bingung. Oke, saya jelaskan ya teman-teman. Jadi di sini but-nya adalah menghubungkan dua objek. Jadi sebenarnya kalimat ini ada 2 kalimat. Jadinya seperti ini. Saya tulis dulu teman-teman. Jadi ini sebenarnya kalimatnya ada 2, yaitu octopi have no bones. Have no bones. Kemudian kalimat kedua, octopi Have a big. a beak. Nah, sebenarnya 2 kalimat ini yang ini seperti ini, teman-teman. Nah, karena ada yang sama, kita hilangkan aja daripada diulang-ulang seperti itu. Jadi karena di situ yang sama adalah subjek predikatnya, yang beda adalah objeknya, ya sudah kita hapus saja subjek predikatnya, kita ganti dengan fanboys, yaitu karena kontras ya, yang pertama tidak, yang setelahnya memiliki, berarti pakainya bukan and tapi pakainya but, teman-teman. Seperti itu. Jadi di situ lagi saya kembalikan ke yang tadi, berarti but di situ menghubungkan apa, teman-teman? 2 apa di situ? Objek dan objek. Objek dan objek. Objek ya, objek yaitu no bones sama objek yaitu a beak. Kenapa disebut objek? Karena tempatnya setelahnya predikat, teman-teman, yaitu have. Makanya disebut dengan objek. Jadi but-nya di situ menghubungkan 2 objek. Seperti itu. Nanti kalau diartikan tadi sudah ya, para gurita tidak memiliki tulang namun sebuah paruh, seperti itu. Oke, contoh ketiga, teman-teman.
Contoh ketiga adalah, nah, the manager presented the materials concisely and clearly. Kalau diartikan, Pak Manager menjelaskan materinya dengan padat dan dengan jelas. Dan di situ menghubungkan dua apa, teman-teman? Sifat. Yang mana? Consistently sama And clearly. clearly. Clearly, tapi Faktor dia bukan kata kata keterangan. sifat. Ya, dia adalah kata Kata keterangan. keterangan, Mas. Jadi kalau ada Lily, umumnya ya, teman-teman, walaupun nggak semua, Lily itu umumnya dia adalah penambahan kata sifat untuk dirubah menjadi kata keterangan. Contohnya, cepat, itu bahasa Inggrisnya quick. Quick itu cepat, tapi kalau ada teman-teman menemukan quickly, nah itu berarti dengan cepat, itu jadi keterangan cara, adverb of manner. Kalau cepat aja itu adalah kata sifat, tapi kalau dengan cepat itu jadi keterangan cara. Nah, cepat bahasa Inggrisnya quick, dengan cepat bahasa Inggrisnya adalah quickly, seperti itu. Jadi kalau ada kata sifat ketambahan li, maka kelas katanya akan berubah menjadi keterangan. Seperti itu, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu? Dapat ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke contoh keempat. Sama, pertanyaan saya adalah, di sini conjunction fanboys menghubungkan apa dengan apa, teman-teman? But-nya di situ. Kata sifat. Ya, that's right. Kata sifat apa dengan kata sifat apa? Big. Big sama? Little dog. Big That's right. little dog. Big dan little dog. Nah, ini baru kata sifat. Karena big itu artinya besar. Jadi besar itu sifat ya, teman-teman. Dark itu gelap. Itu juga kata sifat. Nah, but di sini berarti menghubungkan dua kata sifat. Ya, menjelaskan kata room. Jadi my room is big but a little dark. Ruanganku itu besar namun sedikit gelap. Seperti itu. Oke, contoh kelima. Contoh kelima sama teman-teman. Di sini but-nya menghubungkan apa dengan apa? Masih keterangan. Masih bukan keterangan tapi apa tadi di atas? Nyaan. Sifat. Oh iya. Nah, sifat ya. Di sini yang dihubungkan adalah big Sifat. sama little-nya, teman-teman. Sama. A little dark. Ya, jadi sama sebenarnya. Cuman bedanya yang atas di situ kata sifatnya lepas. Maksudnya lepas itu nggak ada kata benda yang dijelaskan di setelahnya. Dia berdiri setelah predikat sendiri ya. Nah, tapi kalau yang di nomor 5 ini kata sifatnya itu jatuh sebelumnya kata benda, yaitu room. Memang kata sifat itu bisa nempel sama kata benda. Dia juga bisa misah dengan kata benda seperti ini, teman-teman. Ya, jadi intinya but-nya nomor 4 sama 5 itu sama, menghubungkan dua kata sifat. Seperti itu. Nah, contoh terakhir nomor 6. Pertanyaan saya di sini, fanboys-nya menghubungkan apa, teman-teman? Sifat. Objek. Ayo. Coba diperhatikan dulu. Sifat dengan predikat. Nggak boleh. Jadi fanboys ini yang dihubungkan harus sama. Harus sama ya? Nggak boleh beda. Oh Iya. gitu. Subjek Sifat predikat. sama. Subjek predikat. That's right. But di sini menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat, teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman lihat di kalimat nomor 6, subjek predikatnya ada dua. Subjek yang pertama yang mana, Miss? She is. Ya, she itu subjeknya, predikatnya adalah She is. is. Nah, Is subjek not. kedua dan predikatnya adalah I love. I sama Love. love. That's right. Jadi fanboys itu bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Jadi subjek predikatnya cuma satu. Fanboys juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Contohnya nomor 6 ini, teman-teman. Ya, nah itu keunikannya fanboys. Tapi kalau yang selain fanboys, conjunction yang selainnya fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi nggak bisa menghubungkan bagian misalnya objek sama objek aja nggak bisa, teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi ada syaratnya ya. Fanboys ini ketika dia menghubungkan dua bagian dari kalimat saja, yang dihubungkan harus setara atau paralel atau sama. Nggak boleh beda. Nah, contoh di dalam kotak ini yang incorrect, yang salah, teman-teman. Jadi salah ketika conjunction ini tidak menghubungkan yang sama. Contohnya adalah I like coffee. Sorry, teman-teman. I like coffee and happy. Artinya adalah saya suka kopi dan bahagia. Nah, diartikan pun nggak enak.
Ada yang tahu yang ganjel di mana, teman-teman? Hubungannya coffee sama bahagia kali. That's right. Jadi harus kita ganti di situ kan I like coffee, saya suka kopi. Nah, berarti kita kalau mau ditambahkan and di situ yang dihubungkan juga harus sama, kata benda. Jadi yang salah adalah happy-nya, teman-teman. Jadi harus kita ganti happy-nya menjadi makanan atau kata benda yang lain. Contohnya, saya suka kopi dan susu. I like coffee and milk. And milk. That's right. Atau I like coffee and biscuit, for example. Jadi intinya harus sama, harus setara atau paralel. Ya, kalau nggak setara seperti ini berarti salah. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah teori mengenai conjunction. Sebelum ke latihan atau ke contoh latihan, mungkin ada yang ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan teman-teman. Mister, Silakan. kalau untuk yang setara tadi, apakah itu hanya berlaku pada fanboys yang N atau all fanboys? All fanboys, jadi untuk semua. Memang untuk fanboys harus setara atau paralel ya namanya. Nah, tapi kalau yang selain fanboys hati-hati. Selain fanboys nggak bisa menghubungkan bagian dari kalimat aja ya, teman-teman. Dia harus menghubungkan dua subjek, dua predikat yang selain fanboys. Tapi kalau fanboys bisa dua-duanya. Bisa subjek predikat dengan subjek predikat atau bagian dari kalimat aja. Misalnya predikat doang dengan predikat yang lain. Misalnya subjek doang dengan subjek yang lain. Objek aja dengan objek yang lain. Misalnya seperti itu. Dapat ya? Okay. Alright, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silahkan. Kalau nggak ada, sekarang saya mau cek nih, teman-teman nih. Di sini ada satu soal. Pertanyaan saya ke teman-teman nih. Coba dicari predikat dulu, teman-teman. Ada predikat nggak di soal? Accurate. That's right, occurred. Itu verb 2 ya. And when. Oke, good. Ada occurred. Went out. Kita punya dua predikat. Teman-teman langsung nemu dua ya. Oke, pertanyaan saya dulu. Subjeknya occurred udah ada belum, teman-teman? Sudah. Itu? Power. Sudah ada. A power failure. failure. Yeah, that's right. A power failure itu failure. Subjeknya occurred ya, teman-teman. Kalau subjeknya went out yang mana? The lamb. Itu ada dua subjek, dua predikat. Artinya di titik-titik kita butuh conjunction. Cari A, B, C, D yang conjunction, berarti jawabannya yang mana? Bravo. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang bravo. Dan memang pilihan A, B, C, D, satu-satunya conjunction hanyalah yang bravo, teman-teman. Oke. Kalau yang alpha, ya, yang alpha itu keterangan. Keterangan nggak bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Charlie juga sama. Later itu bisa keterangan, bisa kata sifat. Delta, next itu juga bisa keterangan, bisa kata sifat juga. Jadi kita nggak butuh keterangan atau kata sifat, kita butuhnya adalah conjunction. So the answer to this question is bravo. Nanti kalau diartikan konsleting listrik terjadi sehingga lampunya mati atau padam. Seperti itu. Nah, dari contoh soal pertama mungkin ada yang masih belum mendapatkan konteksnya atau masih bingung, silakan ditanyakan teman-teman. Kalau nggak ada, kita ke contoh kedua ya. Caranya sama, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Ditarik dari depan ke belakang, teman-teman nemu predikat nggak? Iya. That's right. Yeah, Miss and was. Nah, pertanyaan saya dulu nih teman-teman. Di was ini subjeknya udah ada belum was? Tidak ada. Nggak ada ya. Nah, berarti kita punya hutang di sini. Di titik-titik kita harus masukkan subjeknya was. Tapi jangan buru-buru. Kalau kita cek ke belakang, di situ ada predikat lagi yaitu I. dan subjeknya juga yaitu I. Nah, berarti kalimat ini juga butuh conjunction karena ada dua subjek, dua predikat nanti. Jadi kita cari di pilihan ganda yang conjunction sama subjek. Ya, delta. Jadi since he was late, I missed the appointment. Kalau diartikan karena dia telat, saya ketinggalan janjiannya atau acaranya. Seperti itu. Nah, sebelum ke latihan soal untuk teman-teman nih, mungkin ada yang ditanyakan dulu, silahkan.
Nggak ada? Kalau nggak ada, sekarang di sini ada satu soal, teman-teman. Dicoba dulu ya, jangan takut salah. Waktunya seperti biasa, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama, teman-teman silahkan. Sedapatnya dulu ya. Oke, ada jawaban Alpha, ada Bravo, ada Charlie, alright, ada Delta juga. Baik, mari kita cek bersama ya, teman-teman sudah lengkap. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada kata kerja verb SES yaitu occurs. Subjeknya adalah uniform acceleration. Kata bendanya di acceleration-nya ya. Tapi jangan buru-buru dulu, kita cek ke belakang dulu, teman-teman. Nah, di situ ada verb SES lagi yaitu remains. Artinya tetap, sama kayak stays ya teman-teman. Subjeknya adalah kata the rate. Artinya kalimat di soal ini kita punya dua subjek, dua predikat yang belum disambung pakai conjunction di titik-titik. Artinya ya sudah di titik-titik kita butuh conjunction teman-teman. Dan di pilihan A, B, C, D itu hanya ada satu conjunction saja. Oke, yang alpha according to itu satu kata, kelas katanya adalah preposisi. Kita nggak butuh preposisi ya, kita butuhnya conjunction. Kalau yang Bravo, if itu adalah conjunction, teman-teman. Boleh dicek di kamus, ya. Atau kalau teman-teman baru menemukan kalau if itu conjunction, boleh ditulis, teman-teman, buat koleksi. Ya, if itu artinya jika atau seandainya, dia kelas katanya conjunction. Kalau yang Charlie sama Delta, with sama under itu kelas katanya preposisi juga. Jadi sama kayak yang alpha, teman-teman. Kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Nah, misalkan teman-teman masih kesulitan dengan menentukan kelas katanya kata ini, teman-teman boleh nggak apa-apa buka kamus, buka ya kalau saran saya buka kamus ya, karena yang paling terpercaya adalah kamus, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau diartikan, percepatan setara terjadi jika tingkat perubahan itu tetap sama di atas interval waktu yang sama dan bebas hambatan atau tanpa hambatan, seperti itu. Oke, berarti jawabannya Bravo, teman-teman. Nggak apa-apa, kita coba lagi. Number 2. Silahkan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya di DM ke saya ya. Nanti kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Alpha, Bravo, Delta. Alright, antara Alpha, Bravo, atau Delta. Kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu ya, seperti biasa. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are. Subjeknya adalah children. Sebelumnya children itu ada conjunction yaitu before, teman-teman. Jadi before itu bisa conjunction, bisa preposition. Karena di sini setelahnya ada subjek predikat, berarti ini conjunction. Nggak mungkin preposisi diikuti subjek predikat, teman-teman. Oke. Kemudian berarti kita butuh subjek predikat lagi ya. Cari dulu di soal, teman-teman. Jangan buru-buru dulu. Setelah koma, di situ ada kata kerja lagi, verb 1, yaitu communicate. Artinya kita punya dua predikat, tapi subjeknya cuma satu. Berarti kita butuh subjeknya communicate, teman-teman. Cari A, B, C, D yang hanya bisa menjadi subjek. Ya, cari kata benda, kalau nggak gitu kata ganti. Yang alpha, however itu conjunction bisa, atau kata keterangan. Jadi kita nggak butuh conjunction lagi, kita nggak butuh kata keterangan ya, kita butuhnya subjek. Jadi kata benda, kalau nggak gitu kata ganti. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, they itu adalah kata ganti atau pronoun. Kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, furthermore itu keterangan. Teman-teman nggak bisa jadi subjek ya. Charlie nggak bisa. Yang Delta, who itu adalah conjunction. Kita nggak butuh conjunction, nanti kita butuh subjek predikat yang lain. Jadinya kalau kita masukkan conjunction lagi.
Ya, berarti delta nggak bisa fix, jawabannya yang Bravo. Before children are able to speak or understand the language, they communicate through facial expressions and by making noises. Kalau diartikan, sebelum anak-anak itu mampu berbicara atau memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi wajah dan dengan cara membuat suara-suara. Nah, hati-hati dengan dan di sini ya, teman-teman. Fan voice di sini. Fan voice di sini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dia hanya menghubungkan preposisi yang ketemu sama noun alias keterangan. Yaitu yang pertama ada through facial expressions, yang kedua by making noises. Karena sama-sama keterangan dihubungkan pakai and. Jadi and di sini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat karena setelahnya nggak ada subjek predikat. Ya, cara menentukannya seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 3. Dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman di DM ke saya. Nanti kita bahas bersama. Oke, ada jawaban alfa, bravo, delta. Oke, alfa, bravo, delta. Kita cek teman-teman di soal ya. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Nah, berarti di titik-titik kita harus masukkan predikat. Ya, cari dulu ada subjeknya. Sebelum titik-titik itu ada the sampai kata bendanya yaitu mushroom. Berarti ya kata subjeknya adalah mushroomnya, kata bendanya. Ya, artinya kalimat ini hanya memiliki satu subjek, tidak ada conjunction, tidak ada subjek predikat lagi. Berarti kita hanya diminta untuk mencari predikatnya mushroom saja. Jadi cari A, B, C, D yang hanya bisa menjadi predikat. Yang alpha memang benar di situ ada predikat has, tapi ada conjunction-nya which. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat di kalimat itu hanya ada satu, yaitu mushroom, predikatnya hanya ada has. Berarti alpha nggak bisa, teman-teman. Yang bravo, to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Yang Charlie, verb ing yang berdiri sendiri tanpa is, tanpa am, tanpa are atau tanpa auxiliary ya, dia nggak bisa menjadi predikat. Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, itu verb SES. Dan verb SES itu hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Oke, berarti jawabannya delta ya. Nanti kalau diartikan, jamur tabung yang bisa dimakan memiliki sebuah topi, ini artikannya dari belakang ya, teman-teman. Sebuah topi yang warnanya merah gelap atau coklat terang, yang lembab, yang berbentuk seperti bantal sofa. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya delta. Lanjut lagi ke number 4. Jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya, salah nggak apa-apa. Kemudian nanti kita bahas bersama ya, teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo, ada Charlie, ada Delta. Dan ada pertanyaan juga, nomor 3 berarti salah. Nomor 3 berarti yang alfa salah. Baik, nanti kita akan bahas bersama, teman-teman. Sorry, tadi nggak terlihat. Oke, antara Bravo, Charlie, Delta ya. Berarti kita cek bersama, teman-teman. Cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada are, itu predikat, subjeknya adalah gorillas. Oke, jangan buru-buru dulu, kita cari ke, itu ada koma. Setelahnya ada predikat lagi, yaitu are, subjeknya adalah they. Nah, berarti subjek predikatnya ada dua, yang mana di tengah-tengahnya harus dihubungkan pakai conjunction. Cari A, B, C, D yang hanya conjunction saja. Yang alpha memang benar ada conjunction how, tapi ada predikat lagi are. Nanti double predikat yang kedua, teman-teman. Oke, jadi nanti kita butuhnya conjunction sama subjek lagi kalau kita masukkan yang alpha. Alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, in spite of itu satu kata. Sama kayak in front of, teman-teman.
Dia adalah preposisi, walaupun kelihatannya ada 3 kata ya, dia sebenarnya 1 kata. Kelas katanya adalah preposisi. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada because of. Nah, hati-hati teman-teman. Because of sama because artinya sama, yaitu karena, tapi kelas katanya beda. Because itu conjunction atau kata hubung. Kalau ada of-nya, because of, kelas katanya adalah preposisi. Jadi nggak boleh kalau because of diikuti subjek predikat lagi setelahnya. Ya, berarti Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Even though itu adalah conjunction. Oke, even though, although, though aja yang nggak ada even-nya itu juga sama. Itu conjunction, artinya meskipun. Oke, berarti jawabannya delta. Kalau diartikan, gorila merupakan binatang yang pendiam. Meskipun atau padahal mereka mampu membuat sekitar 20 suara-suara yang berbeda. Seperti itu. Kemudian bisa nggak pakai conjunction yet? That's right, bisa juga karena artinya sama. Seperti jadi pakai yet, pakai but di situ nggak apa-apa, teman-teman. Ya, in spite of artinya sama-sama meskipun, tapi kelas katanya beda, teman-teman. In spite of yang bravo itu artinya juga meskipun. Nah, tapi nggak bisa karena kelas katanya beda. In spite of itu 1 kata, kelas katanya preposisi, teman-teman. Kita nggak butuh preposisi ya. Yang menghubungkan 2 subjek, 2 predikat adalah conjunction. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, tadi pertanyaan nomor 3. Nah, nomor 3 ada yang tanya, berarti yang alfa salah nomor 3 tadi. Jawabannya iya, betul. Kenapa salah? Karena yang alfa ada conjunction which. Di dalam kalimat, nggak boleh kita masukkan conjunction ketika subjeknya cuma 1, yaitu edible to mushroom. Predikatnya juga cuma 1, yaitu has. Nggak bisa kita masukkan conjunction. Nanti nggak lengkap kalau kita artikan, teman-teman. Jadinya seperti ini. Kalau misalkan yang alfa kita paksakan di sini ya, artinya nanti seperti ini. Jamur tabung yang bisa dimakan, yang memiliki sebuah topi berbentuk, sebuah topi warna merah tua atau coklat muda yang lembab, yang mirip seperti bantal sofa. Nah, nggak lengkap, teman. Tiba-tiba jamur tabung yang bisa dimakan, yang memiliki bentuk seperti itu tadi, ngapain kayak gitu? Ada apa dengan itu? Jadi kalau kita pilih yang alfa nanti nggak selesai kalimatnya, berarti alfa nggak bisa. Nah, kalau diteorikan, di dalam kalimat kalau kita masukkan conjunction, subjek predikatnya nggak boleh cuma 1. Seperti itu. Lanjut lagi ya, nomor 5, teman-teman. Kita lanjut. Waktunya seperti biasa 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Di chat Zoom ya teman-teman. Di situ ada jawaban Bravo, ada jawaban Alpha, ada jawaban Delta. Berarti Alpha, Bravo, atau Delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Cari predikatnya dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ sama sekali tidak ada kata kerja. Berarti kita harus masukkan predikat di titik-titik ya. Kemudian karena titik-titiknya di depan seperti kemarin ya, berarti kita juga butuh subjek sebelum predikatnya nanti. Oke, jadi cari A, B, C, D yang subjek sama predikat saja. Oke, yang alpha di situ ada conjunction-nya. Nggak bisa ya kalimat kita masukkan conjunction ketika subjeknya cuma 1, yaitu the early prospector, predikatnya cuma 1, yaitu lived. Nggak bisa, teman-teman. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, itu ada subjek the early prospector, predikatnya adalah lived. Nah, kemungkinan bravo bisa karena itu subjek predikat. Kalau yang Charlie di situ not only did the early prospector live. Nah, kalau ada not only nanti kita butuh but also, teman-teman. Oke, dan di situ not only did itu bentuk inversi, materi kita hari keempat. Ya, kita akan pelajari hari keempat. Kalau ada not only but also nanti ketika dia menghubungkan 2 subjek 2 predikat, maka setelahnya but also atau setelah titik-titik harus ada subjek predikat lagi. Tapi setelah titik-titik nggak ada subjek predikat lagi. Ya, nggak ada but also juga. Berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang delta di situ ada subjek yaitu the earliest prospector, tapi nggak ada predikatnya. Ya, berarti delta nggak bisa. Fix jawabannya yang bravo.
Kalau diartikan, penambang emas pertama kali menjalani hidup yang keras dan kesepian, jauh dari rumah dan keluarga. Seperti itu. Living is not predicate. Oke, ada yang bertanya, apakah living itu bukan predikat? Jawabannya bukan. Ada yang tahu alasannya kenapa living bukan predikat, teman-teman? Karena nggak pakai to be. Nggak pakai to be-nya. Nggak ada to be. Iya, nggak ada tuh. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary nggak bisa jadi predikat. Ada 3 kata kerja yang nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Yang pertama verb 3 tanpa auxiliary, yang kedua verb ing tanpa auxiliary, dan yang ketiga ada to verb 1. Seperti itu. Jadi yang delta itu kenapa living bukan predikat? Karena dia nggak ada auxiliary-nya, teman-teman. Nggak ada to be-nya sebelumnya, seperti itu. Oke, good. Kita lanjut lagi. Atau mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya, Izin silakan. bertanya, Boleh, brother? alasan tadi kenapa tidak memilih jawaban alpha tadi apa ya? Ada conjunction, yaitu wherever, brother. Kalau di dalam kalimat kita mau masukkan satu conjunction di situ, yaitu wherever yang alpha itu ya. Nah, nggak boleh subjeknya cuma satu, yaitu the early prospector, predikatnya cuma satu, nggak boleh left. Kenapa? Karena conjunction selain Venn-Bosch, fungsinya menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Alias kalau teman-teman mau memasukkan conjunction, terutama yang selain Venn-Bosch, nanti kalimatnya utuhnya harus memiliki minimal 2 subjek, 2 predikat. Seperti itu. Nanti Oke, kalau terima kasih. Oke, dapat ya. Nanti kalau diartikan pun nanti juga nggak lengkap, teman-teman. Nanti kalau yang alfa dimasukkan di sini artinya dimanapun pencari emas pertama kali menjalani hidup yang keras dan kesepian, jauh dari rumah dan keluarganya. Nah, nggak selesai, karena itu tiba-tiba dimanapun harus ada cerita lain, harus ada subjek predikat lagi, seperti itu. Makanya teorinya adalah, kalau teman-teman mau memasukkan conjunction yang selain Venn-Bosch di dalam kalimat, subjek predikatnya nggak boleh cuma satu, seperti itu. Oke, lanjut lagi ya, ke nomor 6, dicoba dulu, jangan takut salah, teman-teman. Hati-hati, di sini conjunction-nya banyak. Waktunya 30 detik, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar, teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie, ada jawaban Delta. Alright, antara Bravo, Charlie, Delta. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ ada predikat is, ya, teman-teman. Subjeknya adalah the difference. Oke, hati-hati dengan label and slender di sini bukan subjek, bukan objek. Bukan subjek ya. Kenapa? Karena sebelumnya ada preposition between. Itu preposisi. Berarti label sama slender berubah menjadi keterangan. Oke. Kemudian setelahnya is, itu ada conjunction, yaitu that ya. Predikatnya adalah is printed, subjeknya label, nah conjunctionnya that. Nah, berarti ada subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, jangan buru-buru dulu. Di situ setelahnya printed lagi atau sebelumnya titik-titik, itu ada conjunction lagi, yaitu while. Nah, kalau mau kita masukkan conjunction lagi, nggak apa-apa. Syaratnya harus ada subjek predikat lagi. Atau kalau teman-teman menemukan ada titik-titik, sebelumnya pas ada conjunction yang selain Venn-Bosch, ya sudah, coba cari dulu di pilihan ganda yang subjek sama predikat. Karena memang seperti itu penggunaan conjunction ya, setelahnya harus subjek, kemudian predikat. Oke, kita cari ABCD yang subjek dulu, baru predikat, teman-teman. Yang alpha spoken itu adalah verb 3. Verb 3 nggak bisa jadi subjek ya. Kemudian diikuti predikat, alpha nggak bisa karena nggak ada subjeknya. Yang Bravo di situ tiba-tiba langsung mulai predikat, nggak ada subjeknya, nggak bisa. Yang Charlie ada subjek, yaitu slender. Predikatnya adalah is spoken, kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang Delta sama kayak yang Bravo, tiba-tiba dimulai pakai predikat, nggak ada subjeknya, nggak bisa. Berarti fix jawabannya Charlie, teman-teman. Kalau diartikan, perbedaan antara pencemaran nama baik dan fitnah adalah bahwa pencemaran nama baik itu tertulis atau tercetak, sedangkan fitnah itu terucap atau diucapkan. Seperti itu.
Oke, jadi di dalam kalimat mau ada conjunction lebih dari satu nggak apa-apa, teman-teman. Nah, pokoknya setiap mau dimasukkan satu conjunction harus diikuti subjek predikat. Diikuti satu conjunction lagi, subjek predikat lagi. Seperti itu. Jadi kalau ada 2 conjunction, subjek predikatnya harus 3. Seperti itu. Ada 4 conjunction, subjek predikatnya harus 5. Jadi nanti kalimatnya panjang sekali. Tapi saya belum pernah menemukan di soal structure TOEFL, conjunction sampai 5 nggak pernah, teman-teman. Paling banyak itu ada 3. Seperti itu. Dapat ya? Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut nomor 7, silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 7, teman-teman. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan coba jawabannya teman-teman sedapatnya dulu, sepemahaman teman-teman dulu. Nanti kita cocokkan bersama. Baik, ada jawaban Bravo, ada jawaban Alpha. Alright, antara Alpha dan Bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Cari predikatnya dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is. Subjeknya is adalah the knee. Oke, kemudian cari ke belakang dulu, jangan buru-buru. Nah, di situ ada predikat lagi, yaitu meets. Cari subjeknya meets. Subjeknya adalah the thigh bone. Nah, berarti sudah ada 2 subjek, 2 predikat. Di tengah-tengahnya harus ada conjunction. Cari A, B, C, D yang dia hanya berupa conjunction saja. Yang alpha in itu preposisi. Nggak bisa kita masukkan preposisi kalau setelahnya subjek predikat. Berarti alpha nggak bisa. Yang Bravo where itu conjunction, kemungkinan Bravo bisa. Yang Charlie ada conjunction where diikuti subjek it. Nah, nanti double subjeknya, pemborosan teman-teman. Nggak bisa ya Charlie. Kalau yang delta nggak ada conjunction malah ditambahi kata ganti lagi atau pronoun lagi. Nanti subjeknya double, kita nggak punya conjunction. Delta nggak bisa teman-teman. Fix berarti jawabannya adalah yang Bravo. Kalau diartikan, lutut merupakan persendian di mana tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman. Nomor 7. Nggak ada ya? Kalau nggak ada lanjut ke number 8, atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung potong saya. Oke? 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya di chat ya, di Zoom. Kemudian nanti kita bahas bersama. Oke, ada jawaban alpha, ada bravo, ada delta, alright, antara alpha, bravo, delta. Kita cek bersama, teman-teman. Kita cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada can result, itu auxiliary. Kalau menemukan auxiliary fix dia predikat. Cuman auxiliary ini nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Selalu butuh kata kerja lain. Nah, di situ kata kerjanya adalah result, artinya berakibat. Oke. Berarti kita butuh subjek. Di situ sebelumnya can result nggak ada subjek ya, karena kafein diikat sama off. Itu preposisi. Berarti ini keterangan, teman-teman. Otomatis kita butuh subjek. Oke, tapi jangan buru-buru dulu. Ke belakang di situ nggak ada conjunction subjek predikat lagi. Artinya kalimatnya kita hanya butuh subjek saja. Cari A, B, C, D yang hanya bisa menjadi subjek. Kalau yang alpha, consuming. Nah, sebenarnya verb ing itu bisa jadi subjek, teman-teman. Kenapa saya bilang sebenarnya? Karena consume, verb satunya atau kata dasarnya dari consuming, itu butuh objek. Mengkonsumsi apa? Nah, ini setelahnya consuming nggak ada objeknya, teman-teman. Langsung diikuti keterangan, prepositional. Jadi nggak bisa. Ya, nanti nggak akan selesai kalimatnya. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, di situ ada kata benda yaitu consumption. Nah, ini kata benda murni. Ya, teman-teman, berarti kemungkinan bravo bisa. Kalau yang Charlie to verb 1 nggak bisa jadi subjek. Yang delta ada subjek tapi ada predikat lagi yaitu is, nanti predikatnya double.
nggak ada conjunction nggak bisa. Ya, berarti fix jawabannya yang bravo. Excessive consumption of caffeine artinya adalah konsumsi yang berlebihan dari kafein bisa berakibat pada restlessness itu tidak bisa tidur, insomnia juga sama, hanya istilahnya medis ya, insomnia tidak bisa tidur, dan bahkan delirium. Delirium itu kalau nggak salah itu halusinasi, teman-teman. Karena ya nggak bisa tidur atau kecapean seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang bravo. Kita lanjut lagi ke nomor 9, dicoba dulu. Waktunya 30 detik, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke guys, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Salah nggak apa-apa, sedapatnya teman-teman dulu. Oke, ada jawaban Alpha, Bravo, Delta, Charlie. Oke, lengkap berarti ya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Kita cek bersama teman-teman. Kita cari predikat dulu di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Di situ ada verb 1 yaitu increase. Nah, cari subjeknya. Di depan itu ada people's expectations. Kata bendanya adalah expectations-nya, teman-teman. Oke, berarti itu sudah ada subjek, sudah ada predikat. Nah, kalimatnya sebenarnya sudah lengkap. Nah, di sini kita nggak tahu butuh apa. Kita cek aja pilihan ganda, ya. Yang alpha, di situ ada kata benda, conditions. Kemudian ada kata kerja improve, berarti ada subjek predikat. Nggak bisa kita masukkan alpha kalau nggak ada conjunction. Ya, nanti ada 2 subjek, 2 predikat, nggak ada conjunction, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, di situ ada conjunction, yaitu since. Subjeknya adalah conditions, tapi tidak ada predikat. Berarti bravo juga nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, ada subject conditions, ada predikat improve, nggak ada conjunction sebelumnya, nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada conjunction as, subjeknya adalah conditions, predikatnya adalah improve. Oke, nanti kalau diartikan, harapan orang-orang untuk standar hidup yang lebih tinggi meningkat ketika kondisi di lingkungan mereka semakin membaik. Seperti itu. Oke, jawabannya delta. Kita lanjut lagi ke nomor 10. Jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman sedapatnya dulu ya. Dikirim di chat. Kemudian nanti kita bahas bersama. Oke, ada jawaban alpha, ada jawaban bravo, ada jawaban delta. Alright, alpha, bravo, atau delta kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati dengan kata raise. Raise itu bisa jadi kata kerja, bisa jadi kata benda. Tapi di sini dia kata benda, ya, teman-teman. Kenapa? Karena sebelumnya ada the. Kemudian kata sifat. The itu selalu butuh kata benda. Oke, jadi di sini kata sifat berarti bukan kata bendanya. Kata bendanya adalah ya raise itu, teman-teman. Berarti ini kata benda, cari predikat, to verb 1 bukan predikat, ke belakang lagi ada has, itu auxiliary, kata kerjanya adalah consumed. Di tengah-tengahnya mau disempilin keterangan nggak apa-apa teman-teman. Contohnya has always consumed, has not consumed. Nah itu keterangan semua yang bisa disempil-sempilkan setelahnya, di tengah-tengahnya auxiliary verb itu adalah keterangan. Nah ini so far keterangan teman-teman. Oke, nah kita cari subjeknya has so far consumed ini. Subjeknya adalah the worldwide race tadi, kata benda race tadi, ya. Kemudian ke belakang di situ sudah tidak ada subjek predikat lagi, tapi teman-teman dikasih titik-titik, sebelumnya titik-titik itu ada petunjuk yaitu kata N, itu fanboys. Nah, fanboys itu bisa menghubungkan subjek predikat, bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Kalau dia menghubungkan bagian dari kalimat saja, yang dihubungkan harus setara, ya teman-teman. Kita cari ABCD yang setara. Nah, yang ternyata ABCD itu semuanya ada kata kerja.
turunan dari kata yield. Verb satunya yield, artinya menghasilkan. Sama kayak result, sama kayak produce, teman-teman. Oke, jadi artinya menghasilkan. Nah, tapi bentuknya di sini beda-beda. Ada verb 2 atau verb 3 yang alpha ya. Yang Bravo ini verb ing, yang Charlie ini to verb 1. Nah, kalau yang delta beda sendiri. Yang delta ini has, artinya memiliki. Yield-nya di situ kata benda, bukan kata kerja, teman-teman. Kenapa? Karena sebelumnya ada sebuah itu pasti diikuti kata benda, sebuah buku, sebuah rumah, sebuah orang, seorang wanita. Nah, itu pasti diikuti kata benda. Seperti berarti yield itu kata benda, bukan kata kerja. Nah, untuk mengetahui kata kerja bentuk apa di setelahnya n di sini, karena n itu harus setara, kita cek kata kerja sebelumnya n yang paling dekat, teman-teman. Nah, sebelumnya n di situ di predikat itu ada has diikuti verb 3. Nah, setelahnya n itu boleh has diikuti verb 3 atau auxiliary-nya dihilangkan jadi verb 3 aja, teman-teman. Ya. Jadi kita cek ABCD yang has verb 3 atau verb 3 saja. Nah, misalkan ada to verb 1 setelahnya n, to verb 1 boleh atau verb 1 aja juga nggak apa-apa. Ya. Nah, sebenarnya dari keterangan saya barusan itu sudah kelihatan banget ABCD jawabannya adalah yang alpha. Ya, teman-teman. Kalau yang Bravo itu verb ing, nggak ada verb ing sama sekali sebelumnya n. Nanti nggak setara, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie to verb 1, sebelumnya n itu di predikat nggak ada to verb 1 sama sekali. Ya, berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang delta has-nya di sini beda dengan has-nya yang di sebelumnya n. Has yang sebelumnya n artinya telah. Kalau has yang di delta itu artinya memiliki. Nah, kelas katanya has yang di sebelumnya n itu artinya yang artinya telah itu adalah auxiliary. Kalau has yang di delta itu murni kata kerja, artinya memiliki, teman-teman. Nah, sebenarnya auxiliary itu juga kata kerja, cuman dia nggak bisa berdiri sendiri, seperti itu. Nah, jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau diartikan, persaingan seluruh dunia untuk mengembangkan sebuah bahan bakar sintetis yang terjangkau, sejauh ini telah menghabiskan miliaran dolar dan menghasilkan hasil yang sedikit. Seperti itu. Kita lanjut. Ternyata sudah habis, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi mengenai conjunction. Conjunction ada 2 ya. Intinya fungsinya dulu. Conjunction itu menghubungkan sesuatu yang sama. Nah, ada fanboys, ada selain fanboys. Kalau yang selain fanboys, bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat saja. Oke, tapi kalau yang fanboys bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja atau 2 subjek, 2 predikat. Syaratnya ketika dia menghubungkan 2 bagian dari kalimat saja harus paralel atau setara. Seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman. Nggak ada? Atau nanti ketika teman-teman latihan mengerjakan, oke, ada pertanyaan, ulangi untuk nomor 9, penjelasannya. Baik, kita ke nomor 9. Caranya sama, teman-teman. Kita cari predikat dulu di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada verb 1 yaitu increase. Verb 1 hanya bisa jadi predikat. Kalau berdiri sendiri ya. Kalau ada to-nya bukan malahan. Kalau to verb 1 bukan, tapi kalau verb 1 aja predikat. Subjeknya adalah people's expectations. Nah, berarti sudah lengkap, teman-teman. Oke. Kemudian, nah kita nggak tahu nih, di titik-titik kan butuhnya apa nggak tahu. Ya sudah, kita cek aja di pilihan ganda, teman-teman. Kalau yang alpha, di situ ada subject conditions, ada predikat improve. Nah, nggak bisa kita masukkan subjek predikat kalau nggak ada conjunction. Ya, teman-teman. Alpha nggak bisa. Bravo, di situ ada conjunction since, ada subject conditions, tapi tidak ada predikatnya. Nggak bisa, teman-teman. Yang Charlie, ada subject conditions, ada predikat improve, tapi nggak ada conjunction. Sama kayak yang alpha tadi, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta ada conjunction as, ada subject conditions, ada predikat improve. Nanti kalimatnya kalau lengkap jadi subjek predikat, conjunction subjek predikat. Seperti itu. Gimana, Miss? Apakah sudah dapat maksudnya? Oke, dapat ya. Kemudian ada yang bertanya nomor 10 antara A dan D karena di yang delta ada has. Di sebelumnya N ada has of juga. Tapi setelahnya ada verb 3 ya. Tapi setelah ya, jadi auxiliary yang kemarin saya jelaskan, teman-teman, itu ada kemiripan. Contohnya do does did. Do does did itu bisa jadi auxiliary, contohnya di kalimat I don't know, I do not know. Nah, do-nya di kalimat I do not know itu nggak punya arti.
Dia hanya untuk syarat aja menegatifkan predikat. Oke. Nah, tapi kalau misalkan saya dalam kalimat I did it atau I do that, saya melakukan itu. Jadi do-nya beda arti. Sama kayak have said. Contoh nih dalam bahasa misalnya saya bilang I have a dream. I have a dream. Nah, have-nya di situ artinya apa, teman-teman? Memiliki. Memiliki ya. Nah, berarti di situ kata kerja murni atau saya tulis saja. Jadi I have a dream. Itu have-nya adalah kata kerja murni, teman-teman. Artinya memiliki. Bandingkan ketika saya bilang I have dreamt, misalkan dreamt atau dream pakai ed juga boleh. Itu verb 3 ya, teman-teman, karena have harus diikuti verb 3 setelahnya. Jadi have dreamt of you misalnya, atau about you juga bisa. Jadi pakai about boleh, pakai of juga boleh. I have dreamt of you atau I have dreamt about you. Artinya saya pernah bermimpi mengenai kamu atau tentang kamu. Seperti itu. Jadi have-nya itu beda arti. Yang atas itu kata kerja murni, kalau yang bawah itu kata kerja auxiliary. Ya, jadi beda arti juga seperti itu. Nah, cara membedakannya gimana? Kalau have itu langsung diikuti sama kata kalau langsung diikuti objek, contohnya yang atas itu ada have diikuti objek yaitu a dream, kata benda. Berarti have-nya itu artinya memiliki, itu predikat inti, kata kerja, teman-teman. Tapi kalau misalkan have setelahnya diikuti kata kerja, terutama verb 3 karena have harus diikuti verb 3 ya setelahnya, teman-teman. Nah, berarti have-nya itu artinya adalah telah atau pernah. Bukan memiliki. Cara membedakannya seperti itu. Oke, dapat ya teman-teman untuk bedanya have had yang dia artinya memiliki sama auxiliary yang artinya telah atau pernah. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan juga untuk penjelasan nomor 4. Baik, kita balik ke nomor 4, teman-teman. Number 4. Nah, di sini ya. Caranya sama, cari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are. Subjeknya adalah gorillas, tapi jangan buru-buru dulu, kita tarik ke belakang dulu. Nah, di situ ada predikat lagi, are lagi. Subjeknya adalah they. Nah, ada dua subjek, dua predikat, maka di tengahnya kita butuh conjunction. Cari ABCD yang hanya berupa conjunction saja. ABCD yang hanya berupa conjunction saja itu cuma satu, teman-teman, yaitu yang delta. Berarti jawabannya delta, seperti itu. Nah, yang alpha itu memang benar ada conjunction how, tapi di situ ada predikat lagi are, nanti double predikatnya. Ya, jadi pemborosan atau nanti kita malah butuh conjunction lagi, subjek lagi. Seperti itu. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, in spite of itu satu kata, bukan 3 kata. Sama kayak in front of. Sama kayak a lot of. Nah, itu satu kata. Walaupun tulisannya ada 3 kata, tapi sebenarnya dia satu kata, teman-teman. In spite of itu preposisi, bukan conjunction. Preposisi tidak bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, ya teman-teman. Bravo nggak bisa. Yang Charlie, because of itu berbeda dari because. Kalau because of, ada of-nya itu preposisi, dia satu kata juga, ya. Tapi kalau because aja, nah itu conjunction. Walaupun artinya sama ya teman-teman. Jadi beda kelas kata nanti, seperti itu. Beda kelas kata, beda pemakaian, seperti itu. Berarti jawabannya delta. Gimana, dapat maksudnya, Miss? Atau masih bingung? Kalau masih bingung, bisa dijelaskan kira-kira bingungnya di mana, biar saya bisa tahu nanti saya jelaskannya harus gimana, seperti itu. Gimana, Miss Nadia? Apakah ada pertanyaan atau masih bingung gimana? Oke, sudah mengerti ya? Oke, good. Atau nanti teman-teman boleh coba dikerjakan yang latihan yang ada di Google Drive ya. Untuk yang chapter kedua ini saya gabung dengan chapter pertama. Jadi di chapter pertama itu nanti ada 4 bagian ya, teman-teman. Ya, part kedua atau bagian kedua itu ya chapter kedua seperti itu. Jadi latihan mengenai conjunction seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, Mas mau tanya apakah to verb 1 bisa diletakkan di depan kalimat? Jawabannya boleh. Preposition diikuti kata benda atau preposition yang to diikuti verb 1, tempatnya boleh paling depan. Contoh nih kalimatnya ya. Misalnya teman-teman. Saya menaruh buku di situ misalnya ya. Di situ tadi supaya atau
Ya, supaya mudah, supaya mengambilnya mudah seperti itu. Misalnya ya, mengambilnya mudah. Contoh kalimat dalam bahasa Indonesia seperti ini. Nah, nanti kalau diinggriskan, urutannya adalah I put. Put itu verb 2 di situ, teman-teman ya. Bukan verb 1. Karena put bisa verb 2, bisa verb 1. Verb 1, verb 2, verb 3-nya sama. Put, put, put. Jadi di situ dia verb 2. I put the book there to take it, misalnya teman-teman. Atau to take it more easily. Misalnya, teman-teman. Nah, itu to verb satunya bisa dipindah ke depan. Jadinya nanti, supaya mengambilnya mudah, saya menaruh buku itu di situ tadi. Nah, nanti kalau diinggriskan, ya to take the book more easily, I put it there. Nah, jadi to verb 1 atau preposition apapun ya, itu boleh dipindah di paling depan, teman-teman. Seperti itu. Gimana Brother Budi, apakah dapat? Jadi to verb 1 terus diikuti objek, tergantung kata kerjanya. Jadi objek itu nggak selalu ada, teman-teman. Ya, tergantung kata kerjanya. Misalkan untuk tidur, nah itu nggak perlu objek. Jadi nggak usah ditambahkan objek karena tidur itu nggak perlu objek, teman-teman. Oke, tapi kalau misalkan kata kerjanya butuh objek, contohnya untuk membeli. Nah, membeli apa? Untuk membeli barang yang Anda sukai, misalnya ya, silahkan pergi ke kasir misalnya. Itu membeli harus dikasih objek karena memang dia butuh objek. Jadi untuk apakah harus diikuti objek atau tidak tergantung kata kerjanya. Nah, di situ tadi saya pakainya put atau take ya, itu dua-duanya butuh objek. Jadi memang harus diikuti objek. Tapi kalau kata kerjanya setelah to itu nggak butuh objek, contohnya tidur, berlari, berjalan, duduk. Nah, itu kan nggak butuh objek. Jadi jangan ditambahkan objek seperti itu. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, nanti kalau ada teman-teman membutuhkan jawaban di luar kelas ketika latihan, silahkan japri saya ya, teman-teman. Thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. When I see you, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Have a nice day, everybody. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, guys.